Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menaikkan satu pujian, Yesus Juru Mudiku. Yesus, aku cinta padamu, hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu, ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku tak akan goyah, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus, aku cinta padamu, hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu, ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku tak tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku takkan goyah, Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku takkan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dan kita minta pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena anugerah-Mu saja kami boleh diperkenan oleh Tuhan untuk beribadah pada hari ini. Dan kami saat ini ya Tuhan ingin dan rindu mendengarkan
firman Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan yang boleh memampukan setiap kami, melayakkan kami, dan menolong sehingga kami boleh diarahkan dan diterangi hidupnya oleh kebenaran-Mu. Kami menantikan Engkau berbicara kepada kami, sehingga kami juga boleh dikuatkan dan kami boleh mantap dalam berjalan mengikut Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus yang boleh menolong setiap kami untuk memahami firman-Mu. Terlebih juga hamba-Mu ini yang penuh kekurangan, keterbatasan. Kiranya Tuhan perlengkapi untuk menjadi saluran berkat bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Shalom. Puji Tuhan kita bisa beribadah pada pagi hari ini. Bersyukur juga kita bisa bertemu lagi. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8, kita membaca ayat ini secara bersama-sama. Yeremia 17, 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita sekalian yang boleh membaca firman Tuhan hari ini, juga yang mau berkomitmen untuk terus merenungkan dan mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, tema yang diberikan kepada saya untuk kita akan renungkan bersama-sama yaitu Tuhan Juru Mudi Hidupku. Tuhan Juru Mudi Hidupku. Bapak Ibu saudara-saudara, perjalanan kita sebagai orang Kristen atau status kita sebagai umat Tuhan itu seringkali dimetaforakan sebagai perjalanan. Ya, sebagai perjalanan yang dimana perjalanan itu adalah perjalanan yang seharusnya itu tidak bisa disimpangkan atau juga tidak bisa kembali. Ya, tidak bisa kembali. Dan dalam perjalanan itu sebagaimana dinyatakan sebetulnya kalau kita baca dalam surat Ibrani pasal yang ke-12, itu pemimpinnya adalah Yesus. Jadi Yesuslah yang memimpin kita dari iman kepada iman. Kemudian Yesus yang juga telah memberikan teladan bagi kita. Kemudian juga Tuhan yang telah menghadirkan para pahlawan iman di tengah-tengah kita. Dan itu perjalanan di mana perjalanan itu sebetulnya adalah perjalanan yang di dalamnya kita membutuhkan juru mudi. Kita membutuhkan pemimpin. Tetapi persoalan yang sering kita hadapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita menganggap bahwa perjalanan kita itu adalah perjalanan yang penuh dengan suka-suka kita. Kita kadang mau untuk dipimpin, kemudian waktu kita mau untuk dipimpin, itu sepertinya kan perjalanannya begitu membosankan, stagnan sepertinya kan ya. Membosankan sehingga kadang kita juga mau membutuhkan yang disebut dengan referensi lain, saudara-saudara. Nah itu yang justru dalam perjalanan hidup kita dan dalam perjalanan kekristenan itu kadang-kadang mengalami masalah di bagian ini. Kita menganggap bahwa kehidupan kita ini, perjalanan yang kita tempuh ini adalah perjalanan yang
kita bisa cari referensi demi referensi, dan walaupun sebetulnya di dalam gereja dan di dalam persekutuan kita sering mendengar firman Tuhan yang memimpin hidup kita. Kita membutuhkan Tuhan memimpin hidup kita, tetapi yang terjadi adalah ketika kita lama dalam perjalanan itu, kita justru jatuh di dalam persoalan yang begitu berat. Nah, itu yang juga dialami oleh Yehuda yang dilayani oleh Yeremia waktu itu. Hal yang sama. Perhatikan bersama-sama Bapak Ibu ayat pasal 17, ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Di situ dikatakan, dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk masbah mereka. Sebagai peringatan terhadap mereka, masbah-masbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang. Jadi di sini Yeremia mau menunjukkan kepada bangsa Yehuda yang dia layani itu adalah bahwa mereka itu sudah banyak dosanya. Tapi persoalannya adalah mereka tidak tiba-tiba menjadi orang yang seperti ini. Mereka pernah jatuh cinta kepada Tuhan sebetulnya. Mereka sebetulnya pernah menjadi orang yang sungguh-sungguh antusias dan menyerahkan seluruh hidup mereka kepada Tuhan. Mari kita perhatikan Yeremia pasal 2. Yeremia pasal 2. Ayat yang kedua. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Jadi ketika Tuhan katakan ini, aku teringat akan kasih-Mu, kasih mula-mula, itu artinya bahwa mereka pernah mengasihi Tuhan dengan begitu antusias, dengan begitu tulus. Tetapi ketika Tuhan katakan aku teringat, berarti itu adalah satu masa yang lalu. Masa di mana mereka waktu itu menjadi umat Tuhan yang begitu taat dan setia kepada Tuhan, yang begitu terbuka di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sebetulnya sangat senang melihat itu. Saudara-saudara, tadi pagi saya datang, saya naik bus. Saya kaget begitu sampai di arteri, itu kan ada gerbang tol di situ. Nah, di gerbang tol itu ada pengamen masuk di bus. Nah, menarik, saudara-saudara, pengamennya masih muda. Kemudian dalam tembang lagu yang dia nyanyikan, dia juga lumayan lah, suaranya lumayan enak didengar. Ya, nggak apa-apa gitu ya. Pengamen masuk tol, nggak apa-apa gitu. Cukup menghibur pagi-pagi gitu. Tapi di dalam syair itu, hari ini kok agak mirip dengan yang dikhotbahkan gitu ya. Dia bilang begini, ini kebahagiaan dalam, itu namanya, yang dia nyanyikan tentu lagu cinta gitu ya. Dia katakan ini, kebahagiaan itu baru sampai pintu gitu. Baru sampai pintu, tapi setelahnya kamu menyakiti aku gitu. Jadi lagunya itu bukan lagu favorit yang sangat familiar gitu ya. Saya juga baru dengar hari ini. Artinya ketika ia mengatakan itu, bahwa dia pernah bahagia bersama pasangannya. Karena waktu dia naik bus itu untuk ngamen, itu dia bagikan amplop, kemudian ada tulisan di situ. Saya baca tulisannya, numpang ngamen gitu ya, untuk kebutuhan saya sehari-hari dan anak saya. Jadi dugaan saya, kemungkinan besar pengamen muda ini adalah orang yang, ya dia masih muda, dan secepat-cepatnya begitu dia bahagia bersama pasangannya, lalu pasangannya menyakiti dia dan pergi. Begitu ya. Tapi dia bawa di dalam lagunya gitu ya. Nah, saudara-saudara, ini juga perlu untuk kita pikirkan dan renungkan bersama-sama. Bagaimana kita menjalani perjalanan itu.
Saya tadi katakan di awal bahwa perjalanan kita sebagai orang percaya ini diumpamakan sebagai perjalanan yang di dalamnya kita dipimpin oleh Yesus. Ada rute yang kita tempuh, ada pemimpin yang memimpin hidup kita. Jangan-jangan kita menjadi pribadi-pribadi yang sebetulnya saat ini sudah begitu dingin. Walaupun kita melakukan yang disebut dengan ibadah. Dan persoalan yang paling mendasar, bukan hanya Tuhan teringat akan cinta atau kasih mula-mula umatnya, yaitu bangsa Yehuda waktu itu. Persoalan yang paling mendasar itu apa? Mengapa sampai dinyatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang dosanya ditulis dengan pena yang tintanya itu tidak bisa terhapus? Persoalannya apa? Mari kita lihat di dalam pasal 17 ayat 13. Pasal 17 ayat 13 itu dikatakan apa? Bagian terakhir. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Mereka telah meninggalkan. Jadi bukan hanya mereka terkikis cintanya, tetapi mereka telah meninggalkan. Nah, bagaimana wujud mereka telah meninggalkan itu? Perhatikan, kita kembali kepada pasal 17 ayat 1 dan ayat yang kedua. Di dalam pasal 17 ayat 1 dan kedua, artinya dosa mereka itu begitu besar dan ditulis dengan tinta yang tidak bisa dihapus. Dan bukan hanya itu. Perhatikan bagian berikutnya adalah bahwa dosa itu terukir pada loh hati mereka. Terukir pada loh hati mereka, artinya gini, mereka melupakan Tuhan dan dosa itu menjadi dosa yang begitu besar di mata Tuhan dan begitu serius di mata Tuhan. Dan loh hati, perhatikan bersama-sama di dalam teks Alkitab. Kalau bicara tentang loh hati, setidaknya kalau kita bicara misalkan dalam kitab Musa, kita seringkali dengar ya kalau bicara kitab Musa itu loh. Ya, pertama yang ada di benak kita kalau bicara loh itu apa? Itu adalah firman Tuhan yang Tuhan beri melalui Musa yang ditulis dalam kedua loh batu. Betul kan ya? Kemudian dalam kitab Ulangan, Tuhan katakan apa? Sebetulnya aku mau supaya hatimu itu disunat. Kemudian di dalam Yeremia pasal 31 Tuhan katakan apa? Bahwa aku akan menuliskan Tauratku dalam hati mereka. Artinya apa? Bapak Ibu Saudara-saudara, ini penting. Hati umat Tuhan sebetulnya menjadi wadah tempat di mana Tuhan menuliskan Tauratnya, menuliskan firman-Nya. Tapi kini menjadi sangat ironi. Karena apa? Mereka melupakan cinta mula-mula. Mereka meninggalkan sumber air hidup. Kemudian apa? Dalam hati mereka bukan tertulis. Hati mereka itu bukan menjadi wadah di mana Tuhan menuliskan Tauratnya. Tapi hati mereka itu dipenuhi dengan apa? Kita lihat di dalam pasal 17 ayat 19, ayat 9, hati mereka dipenuhi dengan kelicikan. Jadi hati umat Tuhan yang sebetulnya itu menjadi tempat di mana Tuhan menuliskan Tauratnya. Sekarang hati itu menjadi hati yang licik. Dan tahu akibatnya apa? Mungkin kita katakan, oh ya sudahlah, generasi itu menjadi generasi yang melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Mari kita perhatikan ayat yang kedua. Sebagai peringatan terhadap mereka. Nampaknya di dalam TBLAI, saya belum baca juga TBLAI 2, tapi di dalam TBLAI sekarang itu memang membuat terjemahan yang agak, agak longgar gitu ya. Sebetulnya kalau kita membaca di dalam teks
beberapa terjemahan lainnya, saudara-saudara, ayat yang kedua itu sebetulnya ada subjeknya. Ada subjeknya ya. Artinya apa? Sementara. Jadi gini, subjek yang ditekankan di dalam ayat yang kedua itu di dalam beberapa terjemahan NIV, King James Version, itu sebetulnya apa? Anak-anak mereka. Jadi gini, orang tua ini, ya satu generasi di atas anak-anak, itu sudah meninggalkan Tuhan dan mereka pasti kalau meninggalkan Tuhan, hati mereka berpaut kepada Asyera. Asyera itu istrinya dari Baal. Begitu ya, yang membawa kesuburan. Nah, kita tahu betapa penyimpangan ini hebat banget. Karena kalau kita baca di dalam Ulangan pasal yang ke-6, di situ Tuhan katakan kepada umat Tuhan bahwa kamu harus mengajarkan anakmu berulang-ulang. Apa itu Shema itu? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan kemudian diikuti dengan perintah untuk mengajar. Tetapi sekarang di era Yeremia, orang-orang itu disibukkan dengan penyembahan kepada Asyera. Dan sekarang saudara-saudara, mata anak-anak mereka tidak pernah lagi melihat Tuhan, mengenal Tuhan. Tapi kini anak-anak mereka menjadi saksi atas Asyera itu. Jadi kita bisa bayangkan, status mereka KTP-nya umat Tuhan, orang Yehuda. Tetapi anak-anak mereka tahu apa? Mereka tidak pernah mengenal Tuhan. Mereka tidak pernah diajarkan untuk mengenal Tuhan oleh orang tua mereka. Tetapi secara artifisial, mereka menghidupi kegiatan-kegiatan festival-festival agama. Tetapi yang menjadi hal yang berkesan bagi anak-anak ini adalah berhala-berhala itu. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, maka poinnya apa, Bapak Ibu dan saudara-saudara? Poinnya adalah mari kita memeriksa hati kita juga. Karena memang kalau bicara jurumudi seringkali kita umpamakan sebagai apa? Penyelamat di saat kita ada dalam bahaya. Itu artinya kita menurunkan akan konsep Alkitabiah tentang Tuhan lah yang kita andalkan dan yang memimpin hidup kita. Sekali lagi, orang Kristen seringkali terjebak di dalam mengandalkan Tuhan atau menjadikan Tuhan sebagai jurumudi hidupnya hanya dalam kondisi-kondisi kesulitan. Tetapi saat semua kesulitan tidak ada, mereka menganggap bahwa hidup ini milik mereka sendiri. Jadi hari ini kita bicara tentang hakikat hidup orang Kristen. Hakikat hidup umat Tuhan. Karena jurumudi itu bukan penyelamat hanya pada waktu-waktu ada bahaya. Dan memang seringkali juga ya dalam hidup kita. Kalau hidupnya normal, itu apakah kita sungguh-sungguh menyerahkan atau mengandalkan Tuhan atau tidak? Bukankah pada waktu ada kesulitan baru teriak-teriak, Tuhan tolong kami? Nampaknya itu sama seperti waktu itu ya. Kalau Bapak Ibu tahu narasi di dalam mulai kejadian pasal yang ke-6 sampai kejadian pasal yang ke-9. Cerita apa itu? Tentang Nuh. Dan dalam waktu Nuh membuat bahtera, orang-orang itu kan mengejek dan macam-macam. Dan kita tahu kapan mereka teriak-teriak. Saat hujan datang tidak berhenti-henti baru bisa teriak-teriak. Nah, ini juga seringkali dalam hidup kita, saudara-saudara. Kita abai terhadap peringatan-peringatan Tuhan. Kita abai terhadap firman Tuhan. Kita datang ke gereja bukan untuk mendengar firman Tuhan. Kita dengar sih, tetapi yang dimaksud mendengar itu adalah mendapatkan dan menerima itu, kemudian itu menjadi bagian dalam hidup kita.
Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, maka hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita menjalani hidup kita di dalam kepemimpinan Tuhan. Dan tentu kita perlu mengandalkan Tuhan. Pertama, saudara-saudara, kita bisa mengandalkan Tuhan itu ada korelasi penting yang tidak bisa dipisahkan dengan keadaan hati. Ini poin yang pertama. Kalau Tuhan jurimu di hidup kita, itu juga perlu kita periksa hati kita. Sebagaimana dikatakan di dalam pasal 17 ayat yang kelima. Di situ dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Di sini dikatakan hati, istilah hati. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, hati itu seringkali memang bicara tentang apa? Bukan bicara pada organ. Apalagi kalau kita organ tubuh ya. Apalagi kalau kita misalkan membaca dalam kitab Amsal. Kalau kita simpulkan apa kata Amsal tentang hati, di situ disebut sebagai hati itu adalah tempat untuk membuat keputusan. Hati itu adalah tempat untuk menyatakan sebuah rencana dari seseorang. Atau secara umum disebut bahwa hati itu adalah pusat kehidupan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, maka hati bukan sekedar organ tubuh. Kalau kita sakit hati, itu juga sangat konotatif ya. Sakit hati itu bisa sebuah kiasan. Sakit hati karena ada perkataan orang atau memang benar-benar pada hakikatnya sakit hati gitu. Nah, kalau sakit hati karena organ tubuh itu biasanya penyembuhannya di mana? Ya ke dokter. Begitu ya. Tapi kalau sakit hati karena memang ada orang yang menyakiti, perkataan orang yang menyayat hati kita, nah itu tidak bisa disembuhkan oleh dokter itu, gitu ya. Kita bisa konsultasi kepada pendeta kita untuk didoakan, untuk dikonseling dan macam-macam. Nah, tapi di dalam Alkitab, hati itu bicara tentang pusat kehidupan. Di situ tempat di mana kita mengambil keputusan. Jadi oleh karena hati adalah pusat kehidupan, maka hati itulah yang menggerakkan dan menentukan seluruh tindakan seseorang. Apa yang ada di dalam hati kita, itu mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Makanya saudara-saudara, di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus katakan dalam Matius pasal 6 ayat 21. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Itu cukup penting. Bicara hati. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, oleh karena itu kehidupan seseorang itu dapat dinilai berdasarkan apa yang ada dalam hatinya. Sekali lagi, kehidupan seseorang itu dinilainya dari apa yang ada di dalam hatinya. Tapi persoalannya adalah, mampukah kita menilai hati seseorang? Ya tidak bisa. Ya kan? Makanya ada pepatah, dalam laut bisa diduga, dalam hati siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu dalam hati. Hari ini Marlina senyum-senyum kepada saya. Saya tidak tahu apa yang ada dalam hatinya. Apakah Marlina sedang memikirkan, itu habis kebaktian nanti saya akan kasih kopi enak buat Pak Yamo gitu. Gitu. Siapa yang tahu yang ada dalam hati? Tapi persoalannya saudara-saudara, kita masing-masing kita itu tidak bisa tahu apa yang ada di dalam hati seseorang. Ya. Kalau suami istri juga pasti tidak tahu. Biasanya kode-kodean gitu. Saya kasih contoh saudara-saudara. Saya setelah pandemi ini kan sering pelayanan ke gereja gitu ya. Jadi dari tempat saya ke gereja nggak terlalu jauh ya, sekitar 3 kiloan gitu. Nah kalau berangkat sore mau rapat atau mau ada persekutuan, ya biasanya berangkat jam 4 atau jam 5. Istri saya bilang, ini tidak makan dulu ya, nanti lapar. Nah saya sudah tahu itu sebetulnya dia lapar, jadi kita makan dulu gitu ya. Ya, kenapa saya tahu ya? Karena sering bersama-sama gitu ya, saya bisa tebak. Tapi kalau orang lain tuh pasti, enggak, saya enggak lapar gitu. Tapi walaupun saya tidak lapar, karena biasanya kalau persekutuan kan nanti makan gitu. Tapi ya saya tahu dia lapar, ya sudah enggak apa-apa. Nanti di persekutuan saya makannya sedikit aja gitu. Ya karena sudah makan dari rumah. Nah,
Tapi itu pun terbatas, saudara-saudara. Saya juga bisa ini, mungkin saja suatu saat dia mengatakan itu belum tentu karena dia mau makan. Tapi karena memang dia perhatian sama saya, kan begitu kan. Oh, nanti lapar, ya belum tentu nanti di persekutuan dikasih makan. Kan begitu. Nah, saudara-saudara, siapa di antara kita yang bisa tahu? Bahkan suami istri tidak tahu hati secara jelas apa yang ada di dalam hati. Nah, tapi hati-hati, Bapak Ibu Saudara-saudara. Memang manusia tidak mengetahui isi hati sesamanya. Tapi ayat 9 tadi apa? Di situ dikatakan, ayat yang ke-10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati. Jadi apa yang ada dalam hati kita? Apakah sebetulnya kita sedang condong untuk mengasihi sebagaimana orang-orang Yehuda waktu itu mengasihi Asyera, mengasihi Baal? Itu orang lain tidak tahu. Orang lain kita bisa manipulasi, kita bisa tipu. Orang bisa melihat kita sebagai orang yang sungguh-sungguh melayani, bahkan bisa. Tapi sebetulnya hati kita menjauh dari Tuhan. Tapi waktu hati kita menjauh dari Tuhan, Pak Gembala kita tidak tahu. Tapi ada yang tahu, yaitu Tuhan. Tuhanlah yang menyelidiki hati. Tuhanlah yang menguji batin. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Meskipun ada orang yang memiliki kemampuan dalam analisis rasional tentang teologi. Mungkin ada orang yang kita kenal sebagai orang yang mempraktekkan kegiatan agama, kegiatan ibadah yang benar. Dengan unsur-unsur liturgi yang teologis. Tapi namun, kalau orang itu hatinya tidak beres di hadapan Tuhan, itu Tuhan tahu. Tuhan ngerti. Saudara-saudara, ternyata hati tidaklah independen. Sebagaimana tadi di dalam Matius 6 ayat 21. Di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Artinya hati tidak independen. Keadaan hati itu pasti dipengaruhi oleh apa yang menjadi pengaruh di dalamnya. Oleh karena itu, mari kita merenungkan bagaimana keadaan hati kita selama ini. Keadaan hati kita menentukan penundukan kita kepada Tuhan. Sekali lagi, keadaan hati kita menentukan sejauh mana penundukan diri kita kepada Tuhan. Pengandalan hidup kita akan Tuhan. Kesediaan kita untuk dipimpin oleh Tuhan sebagai jurumudi kita. Saudara, kalau Tuhan jurumudi, maka seharusnya Yeremia 29 ayat 11 itu kita tidak setir menjadi ayat favorit yang hanya melayani kepentingan kita. Bapak Ibu tahu Yeremia 29 ayat yang ke-11 itu apa? Sebab rancangan yang ada padaku itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Saudara-saudara, apa konteks dekatnya dari ayat ini sebetulnya? Konteks dekatnya adalah kalau Tuhan itu merancangkan sesuatu rancangan damai sejahtera. Orang-orang yang mendengar firman itu loh. Harus masuk ke pembuangan. Kalau mereka tidak masuk ke pembuangan, justru mereka tidak mendapatkan damai sejahtera. Ini sesuatu pembalikan yang selama ini orang-orang pikir. Dan justru saudara-saudara, para nabi palsu di seangkatan Yeremia, justru apa yang mereka lakukan? Di negeri ini ada damai sejahtera. Kamu harus lawan Babel. Tapi Tuhan katakan kepada Yeremia, katakan kepada raja-rajamu, serahkanlah dirimu kepada Raja Babel. Itu justru, saudara-saudara, ketaatan itu diuji di sana. Dalam kehidupan kita sekarang ini, berarti apa? Tuhan sebagai jurumudi kita. Berarti dalam perjalanan apapun,
mau suka duka, itu di situ Tuhan menjadi pemimpin kita. Bukan hanya pada waktu kita kesulitan, tapi di seluruh kehidupan kita, hendaklah Tuhan yang menjadi pemimpin hidup kita. Amin Bapak Ibu. Maka kita periksa hati kita sekarang. Saudara-saudara, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk mengubah hidup kita dan hati kita. Roh Kudus dicurahkan kepada kita supaya Roh Kudus memimpin kita dalam kebenaran. Roh Kudus dicurahkan kepada kita supaya Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa. Roh Kudus dicurahkan kepada kita supaya arah hidup kita memuliakan Kristus. Maka Tuhan beranugerah, Allah Tritunggal beranugerah dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Supaya hati kita ini betul-betul menjadi hati yang menjadi wadah di mana Tuhan menuliskan Tauratnya. Di mana Tuhan mengajarkan kepada kita kebenarannya dan hidup kita diarahkan kepada Tuhan. Dan kita setia sama seperti pengantin baru. Sebagaimana dinyatakan tadi di dalam Yeremia pasal yang kedua. Pada waktu itu engkau sebagai pengantin, ya saudara-saudara, kalau pengantin baru itu di mana-mana gandengan. Apalagi sekarang kalau pengantin baru punya Instagram ya. Gitu ya. Oh, tampilannya di Instagram itu keren banget. Gandengan, suap-suapan, di mana dia ada di situ juga pasangannya ada. Ya, tapi kadang juga kan suatu waktu kita tahu yang ada pasangan ya di Instagram itu mesra sekali, tapi akhirnya ketahuan kan bahwa mereka sebetulnya hubungan mereka sudah renggang gitu. Tapi tampilan sekarang di media sosial wah gitu ya. Tapi saudara-saudara, kita sebagai orang percaya, marilah kita terus belajar untuk mengandalkan Tuhan. Karena itu adalah sebuah wujud bagi kita untuk berjalan bersama Tuhan sebagai jurumudi hidup kita. Itu yang pertama. Hal yang kedua, saudara-saudara. Mengandalkan Tuhan itu bukan dengan tujuan melayani keinginan kita, tetapi untuk keberlangsungan hidup. Mari kita belajar bersama-sama. Pasal 17 ayat 5 dan 7. Saya bacakan dua ayat ini lagi. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara-saudara, nas ini di dalam pasal 17 ayat 5 dan 7 itu menjelaskan bahwa mengandalkan Tuhan berbicara tentang hidup yang kemudian dimetaforakan di dalam ayat yang ke-8. Hidup. Begitu pula di dalam ayat yang ke-5 ada ungkapan tentang terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kemudian ayat 6 sebetulnya bicara tentang hidup yang dimetaforakan sebagai apa? Semak bulus, kemudian yang tinggal di tanah angus, kemudian dan lain sebagainya yang penuh dengan penderitaan. Berarti saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-5 ada kutuk, sementara di ayat yang ke-7 dan 8 itu ada pengumuman berkat. Berarti kutuk dan berkat itu kapan ada? Di dalam perspektif penulisan ungkapan hikmat ya. Ini pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8 ini bagi para penafsir itu adalah ungkapan hikmat yang sudah dikenal jauh, yang sudah dikenal secara familiar oleh orang-orang Israel. Makanya ayat yang ke-8 ini memang kita juga dapati di dalam Mazmur pasal 1. Artinya itu sudah sangat umum. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara, kapan ada kutuk dan kapan ada berkat? Itu di dalam konteks hidup. Menjalani hidup. Jadi orang yang mengandalkan manusia di sini adalah orang yang sedang menjalani hidupnya, tapi waktu dia menjalani hidupnya itu penuh dengan penderitaan. Penderitaan yang dimaksud tentu adalah penderitaan ya, karena dia meninggalkan Tuhan. Dia harus, orang yang meninggalkan Tuhan yang seperti yang dikatakan tadi sumber air hidup itu seperti apa? Artinya dia harus berjuang banyak hal.
Ya kan, berjuang banyak hal, termasuk untuk memuaskan hidupnya sendiri di dalam hakikatnya sebagai manusia. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, oleh karena itu di sini dikatakan keberlangsungan hidup itu adalah hal yang tidak bisa kita tolak ya dalam hidup kita. Maka kalau Tuhan katakan di sini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, berarti kalau kita mau mengandalkan Tuhan itu tujuannya apa? Bukan hanya semata-mata hari ini kita akan membangun gedung baru. Ya kan? Kapan kita sih mau berdoa kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan itu memang biasanya gitu ya, peletakan batu pertama, betul ya? Waktu kita mau bangun rumah atau bangun gereja, perlu ada peletakan batu pertama. Panggil Bapak Pendeta, panggil Bapak Gembala untuk mendoakan. Kemudian apalagi mau menyekolahkan anak bisa juga gitu ya. Dan ada pergumulan-pergumulan lainnya ya. Maksudnya pokok-pokok penting dalam hidup kita itu ya kita bisa mengandalkan Tuhan. Tapi teks ini bicara apa kepada kita? Bukan hanya tertuju pada pokok-pokok besar itu. Jadi kalau kita mau menjadikan Tuhan sebagai juru hidup kita, itu berarti kan dalam keberlangsungan hidup kita. Sepanjang keberlangsungan hidup kita. Nah, saudara-saudara, mari kita juga memeriksa hidup kita. Bukankah itu yang dilakukan juga oleh umat Tuhan di zaman pelayanan para nabi? Waktu hidup mereka dalam kesusahan baru teriak-teriak. Nah, kita perlu belajar di sana. Supaya apa? Supaya kita itu menikmati kebersamaan dengan Tuhan sepanjang hidup kita. Dalam sepanjang keberlangsungan kehidupan kita. Kita jangan sampai menjadi pribadi-pribadi yang terpisah dari sumber hidup sehingga hidup kita menjadi kering sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 17 ayat yang ke-6 di sini. Hidup menjadi kering. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita belajar bersama-sama. Tuhan jurumudi kita, jurumudi hidup kita itu adalah Tuhan yang memimpin dalam keberlangsungan hidup kita. Jangan biarkan ada berhala-berhala, ada hal-hal lain yang mempengaruhi hati kita. Kemarin saya mendengar sharing dari seorang hamba Tuhan senior. Saya bersyukur kalau bertemu dengan hamba Tuhan senior itu banyak pengalaman. Nah dia hamba Tuhan ini pernah merintis pelayanan di satu gereja di satu daerah di Jawa Timur ini. Kemudian saya tanya, lalu bagaimana dulu ceritanya? Karena memang saya melihat ya data-data pelayanan beliau itu dulu juga cukup bagus begitu ya, cukup bagus, banyak jemaat sebetulnya, karena saya melihat sendiri buku induk jemaat yang beliau layani itu sebetulnya tercatat, masih disimpan sampai sekarang, walaupun gereja itu sekarang sudah tidak ada, gitu ya. Saya penasaran, saya tanya, gimana dulu pelayanannya? Kemudian beliau jelaskan gini-gini, saya pelayanan ini. Tapi yang menarik perhatian saya adalah dia bilang begini. Dulu saya ada jemaat yang awalnya saya melayani dia seorang yang punya toko. Terkenal lah di satu kota. Lalu gimana? Dia bilang, tiba-tiba memang jemaat itu menjadi bangkrut. Oh ya? Terus setelah itu apa yang dia lakukan? Waktu dia bangkrut, dia lakukan apa? Dia datang kepada saya dan mengatakan, ya saya mau kalau dua-duanya. Mana tahu berhasil dua-duanya. Apa dua-duanya? Saya cari orang pintar, saya minta didoakan. Lah, kenapa mau melakukan itu? Ya kalau berhasil dua-duanya, mantap tuh. Ya kan? Pegang yang satu, jangan lepaskan yang lain. Kan enak. Tapi hamba Tuhan senior ini bilang, kalau begitu, kamu pergi aja ke sana kalau mau. Jangan datang lagi ke sana ke saya untuk didoakan. Gitu. Tuhan tidak mau didoakan. Begitu. Nah, saudara-saudara, ini
juga. Mungkin dalam hidup kita sekarang nggak sedrastis itu sih, nggak se-ekstrim itu ya. Tapi sekarang kalau misalkan kita ada orang yang seorang pengusaha yang tiba-tiba bangkrut, itu mungkin kita belum pernah merasakan ya bagaimana kondisinya. Itu banyak pergumulannya. Ya kan? Bagaimana dia bertemu dengan koleganya, dia malu. Bagaimana dia juga harus membayar misalkan karyawan-karyawannya, itu kan sebuah pukulan berat. Dan dia butuh cepat-cepat untuk penanganan itu kan. Nah, dalam kehidupan kita mungkin waktu suatu saat kita terdesak, saudara-saudara. Kita mulai berpikir, wah mungkin pertolongan Tuhan itu agak lama. Atau kita bisa seperti itu, ya dua-duanya kalau bisa. Ya, si A juga, B juga dua-duanya. Nah, saudara-saudara, keberlangsungan hidup kita hendak itu ada di dalam pimpinan Tuhan. Jangan menduakan Tuhan. Ini penting bagi kita. Hal yang terakhir, saudara-saudara. Bicara tentang Tuhan sebagai juru mudi kita, sebagai pihak yang kita andalkan. Berarti kita mengandalkan Tuhan untuk pertumbuhan yang sehat. Ayat yang ke-8. Pasal 17 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata demikian. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara-saudara, memang ayat 8 itu paralel dengan ayat yang ke-6 untuk menjelaskan tentang apa? Tentang kondisi orang yang mengandalkan Tuhan dan yang tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, perhatikan bersama-sama. Ketika penulis ini menjelaskan tentang kehidupan orang yang mengandalkan Tuhan yang disebut sebagai orang yang diberkati di sini. Perhatikan metafora yang dipakai itu adalah metafora yang menunjukkan sebagai kehidupan yang sehat, produktif, dan berbuah. Saudara-saudara, mungkin selama ini kita berkata, diberkati itu identik. Ya, ada beberapa orang yang mengatakan, kalau misalkan salah kaprah gitu ya, tentang yang diberkati. Jadi kalau yang diberkati itu harus tambun, harus gemuk, begitu kan ya. Gitu. Tapi justru di sini kita lihat detail yang dipakai oleh penulis untuk menjelaskan metaforanya itu justru menunjukkan sesuatu kehidupan yang hidup dan sehat. Wajar. Hidup sehat wajar. Gambaran pohon yang ditanam di tepi air menjadi penanda, perhatikan bersama tadi, bahwa orang yang mengandalkan Tuhan berarti orang yang tidak meninggalkan sumber hidup. Ayat yang ke-13. Karena yang tidak mengandalkan Tuhan adalah orang yang meninggalkan sumber air yang hidup. Berarti orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang tidak meninggalkan sumber air yang hidup. Makanya di sini dikatakan, ia ditanam di tepi air. Jadi bukan sebuah kebetulan sebetulnya istilah yang dipakai di sini air berkali-kali. Artinya hidupnya itu sebetulnya disokong, didukung sepenuhnya oleh Tuhan. Kehidupannya itu diberkati oleh Tuhan. Kemudian saudara-saudara, ayat ini juga kemungkinan besar terinspirasi dari Mazmur pasal 1 yang mengandaikan orang benar seperti pohon yang ditanam di tepi air. Berarti mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai juru mudi hidup kita, itu memberi dampak pada pertumbuhan. Memang di sini diberikan ungkapan-ungkapan daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, ini bukan berarti setuju dengan teologi kemakmuran, bukan. Ini bicara tentang ketahanan, ketenangan. Oleh karena hidupnya itu didukung oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Maka saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam kondisi-kondisi kehidupan kita, misalkan dalam konteks sekarang, misalkan kondisi ekonomi yang kurang baik, begitu. Betul, itu jadi pergumulan. Para hamba Tuhan kan cuma
memikirkan itu, bagaimana menyiapkan khotbah gitu kan ya. Betul kan? Lalu tahu kondisi jemaat, lalu kita doakan. Tapi jemaat yang di lapangan, di marketplace, mereka merasakan pergumulan di bagian itu. Betul-betul mereka merasakan pergumulan bagaimana kesulitan. Betul kan ya? Nah, maka bagaimana menghadapi kondisi dunia? Bagaimana menghadapi kondisi tentang isu-isu yang saat ini juga kita sedang hadapi. Hamba Tuhan juga mungkin frustrasi ya dengan kondisi pelayanan, bisa jadi. Kemarin juga saya bicara kepada hamba Tuhan senior itu dan dia mengatakan dulu kalau ada Bible study itu orang berduyun datang, antusias datang. Dan maksudnya ruangannya penuh gitu. Dalam hati saya, zaman sudah berubah sekarang. Kalaupun ada hamba Tuhan yang hebat dalam pengajaran, belum tentu bisa mengumpulkan massa sebegitu banyak. Belum tentu sekarang. Gitu kan ya. Orang akan bisa mengaksesnya lewat media kan begitu. Jadi para hamba Tuhan juga bisa frustrasi gitu ya. Di dalam merancang, memanage pelayanan dan lain sebagainya. Jemaat juga dalam kondisi yang juga sulit. Maka oleh karena itu saudara-saudara, kita butuh pengandalan akan Tuhan. Bukan hanya karena kita sulit, tapi itu adalah hakikat hidup kita. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, justru kita hidup kosong. Hidup sih, tapi hidup dalam kekosongan. Maka biarlah kiranya kita terus bisa bertumbuh. Ini penting. Pertumbuhan. Mengandalkan Tuhan itu berarti ada kaitannya dengan pertumbuhan. Tidak mengandalkan Tuhan berarti ada kaitannya dengan kekeringan. Kan sebagaimana dinyatakan jelas di bagian ini. Dalam 4 ayat ini. Orang mengandalkan Tuhan itu ada pertumbuhan kelihatan. Waktu ada kekeringan. Di tahun-tahun yang kering. Dia tetap bisa tegar. Kenapa? Karena ada Tuhan. Dia tetap bisa punya harapan. Karena ada Tuhan. Kemudian saudara-saudara. Di sini dikatakan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tidak berhenti menghasilkan buah. Saya teringat ungkapan ini ketika kita membaca di dalam Injil ya. Ketika Tuhan Yesus memang mengutuk pohon ara. Karena gak didapati buah. Jadi sebagai orang percaya yang melekat kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang dipimpin oleh Tuhan, seharusnya juga terus bisa menghasilkan buah. Karena apa? Karena ia bertumbuh, hidup. Maka Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita sudah belajar bersama-sama Tuhan sebagai juru mudi hidup kita. Marilah kita memeriksa hati kita. Itu kuncinya. Kalau hati kita sudah beres di hadapan Tuhan, maka kita bisa menyerahkan hidup kita pada pengandalan akan Tuhan secara seutuhnya. Kita tidak terbuai dengan tawaran demi tawaran yang menggiurkan, yang membuat kita mulai secara perlahan meninggalkan Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan sumber air yang hidup. Jangan sampai kita menjadi pribadi sebagaimana Tuhan katakan hanya sebagai mengenang. Kita sebagai kenangan di masa lalu. Marilah kita berjalan mengikut Tuhan dengan setia. Marilah kita mengarahkan hati kita, hidup kita sepenuhnya kepada Dia yang telah menyelamatkan kita. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa dalam surga, karena hidup kami ini adalah hidup yang tidak digerakkan oleh diri kami sendiri. Hidup kami haruslah digerakkan oleh Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Kami bersyukur bahwa Allah Tritunggal telah berkarya secara sempurna untuk menyelamatkan hidup kami. Maka kiranya Tuhan yang akan terus menolong supaya hati kami dibersihkan oleh Tuhan. Jangan sampai di dalam hati kami ada hal-hal lain yang mempengaruhinya sehingga kami, ya Tuhan, tidak setia kepada Engkau.
Tuhan, tolong kami untuk mengandalkan Engkau, bukan hanya dalam waktu-waktu tertentu saja, tetapi di sepanjang keberlangsungan hidup kami. Tuhan, tolong supaya hidup kami ini menunjukkan sebuah hidup yang mengandalkan Tuhan, yang dibuktikan dengan pertumbuhan yang sehat. Pertumbuhan kerohanian yang sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang, yang menjadi kesukaan Tuhan, yang menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kiranya Tuhan berkati firman yang kami sudah dengar, kiranya ini boleh tersimpan dalam hati kami, dan firman-Mu kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.